Siapa sih di abad ini yang nggak punya akun sosial media, teman-teman? Sosial media sini saya mengatakan WhatsApp, Instagram, YouTube, katakan Twitter, sekarang jadi X, dan lain-lain. Nah, menurut saya sebagai umur 20 tahun ke atas ini itu sangat dibutuhkan ya untuk personal branding, dan jujur saja saya menggunakan sosial media itu untuk scroll konten. Oke, scroll konten kita lihat. Nah, kemarin teman-teman, bulan kemarin saya itu melihat suatu konten yang dimana menjelaskan, memperlihatkan suatu influencer yang kehidupannya sangat mewah, memiliki mobil yang sangat banyak, terus makan di restoran yang sangat mahal. Saya tidak tahu itu restoran apa. Nah, bagaimana? Dan saya tertarik akan satu hal ya yang dikatakan oleh seluruh influencer yang dari konten-konten ini. Saya tertarik karena apa? Saya mendapatkan keuntungan ini dari investasi, teman-teman. Dan investasi dan trading, kayak dia menceritakan itu ya. Wow, oke, dari investasi dan trading. Oke, saya tertarik dong. Beberapa orang pasti akan tertarik gitu ya. Investasi dan trading. Nah, kemudian bagaimana? Dia mengatakan bahwa investasi mudah, investasi dan trading mudah, dan bla 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 lain sebagainya gitu ya. Intinya adalah kemudahan untuk mendapatkan uang. Nah, saya memikirkan, saya hanya pikir apakah hal semua itu benar atau hanya rekayasa saja, teman-teman. Oke, jadi selamat datang pada presentasi saya hari ini yang berjudul mengikuti jejak investasi influencer. Yakin? Oke, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan akal sehat di sini, akal rasional. Kita lihat di sini ada dua konten, yaitu adalah supercar shopping. Wow, udah dijadwalkan ya supercar shopping. Dan yang kedua adalah, mungkin saya terjemahkan saja kayak orang ini tidak ingin menyetir mobil, lebih baik dia naik helikopter untuk mencapai ke kantornya. Wah, itu lebih hebat lagi ya teman-teman. Oke, kita bisa next. Nah, tadi dia jelaskan hal yang mudah dari investasi, kalian akan mendapatkan uang yang mudah dari investasi dan lain sebagainya. Jadi gini teman-teman, saya punya suatu pedoman, pegangan yang dimana berbunyi too good to be true. Berarti adalah hal yang sangat relevan, hal yang sangat sangat menguntungkan buat kita, itu sangat mudah dilakukan, itu tidak mungkin. Jadi keraguan, too good to be true itu seperti kayak keraguan. Nah, kalau misalkan di influencer tadi, dia mengatakan investasi itu mendapat hal yang mudah dengan tanda lain returnnya yang sangat besar dan waktu yang singkat saja gitu. Influencer mengatakan seperti itu. Berarti ada dua hal di sini, yaitu yang pertama adalah return yang sangat besar. Return yang sangat besar menjanjikan mendapat keuntungan yang sangat besar, sehingga influencer itu akan mencoba, ayo masukkan terus uang Anda ke sini. Dan tanpa memahami profil resiko, nanti akan kita jelaskan ya. Nah, dia menjanjikan return yang besar. Dan yang kedua adalah waktunya singkat. Waktunya singkat berarti apa? Untuk mendapatkan keuntungan besar dibutuhkan waktu yang singkat. Well, itu tidak akan mungkin ya. Kita ingat teman-teman, too good to be true. Ini penting untuk diingat ya. Nah, di sini dia berbicara tadi, influencer itu akhirnya berbicara tentang investasi dan trading. Oke, itu menurut influencer. Sedangkan di sini saya akan menjelaskan. Oh, maaf. Dengan karena waktu singkat tadi, sehingga orang-orang itu akan mengatakan, oh my god, aku membutuhkan ini secepatnya. Bagaimana saya berbuat sehingga orang-orang yang menonton influencer tadi itu akan merasakan, oke, saya akan melakukan investasi. Oke, dan perlakuan itu teman-teman namanya adalah FOMO, fear of missing out. Ya. Yang artinya adalah ketakutan atau rasa takut untuk ketinggalan atau melewatkan suatu hal ya. Intinya adalah seseorang ini akan merasa gelisah karena melihat orang lain itu melakukan sesuatu atau sedang mengeksperiensikan sesuatu gitu ya. Nah, sehingga kita tuh kayak, aku pengen juga deh mendapatkan experience seperti dia. Oke, itu FOMO teman-teman. Nah, dari FOMO ini tadi kan influencer menyuruh kita kan, cepetan saja kalian taruh uang di sini, di instrumen investasi ini, di mana itu, di aset, di komoditas dan lain-lain. Nah, dia si influencer ini mencoba untuk membuat FOMO ini, dan bagaimana kita tanpa memahami instrumen investasi. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke penjelasan investasi and trading. Nah, di sini singkat aja,
Investasi data trading adalah pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Biasanya barang-barang yang digunakan di sini adalah barang yang yang berharga ya. Yang berharga, barang-barang berharga seperti barang berharga di sini maksudnya adalah apa? Barang berharga adalah barang yang supply-nya itu terbatas. Ingat ya kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Supply-nya terbatas. Di sini ada beberapa contoh yang bisa saya berikan, yaitu adalah mata uang, komoditas, aset, dan cryptocurrency. Mata uang ini adalah ya seperti kita rupiah. Kalau misalkan USD adalah Amerika. Yang kedua komoditas. Contoh komoditas adalah emas, minyak, batu bara, nikel, dan lain-lain. Oke, yang ketiga adalah aset. Aset itu bisa kita membeli untuk investasi itu rumah, tanah, dan juga bahkan di kampung saya itu sawah itu sebagai aset loh teman-teman. Dan yang keempat adalah cryptocurrency. Oke, ini lagi ramai sekali ya teman-teman cryptocurrency. Bagaimana yang saya tahu mungkin ya, saya tidak akan menjelaskan lebih banyak. Cryptocurrency itu bisa jadi instrumen investasi juga seperti Bitcoin dan juga Ethereum. Oke, setelah kita mengetahui investasi dan trading, investasi dan trading ini menginginkan apa sih? Menginginkan keuntungan. Kita membeli di harga rendah, menjual di harga tinggi. Oke, maka dari itu kita penting untuk memahami bagaimana harga itu bisa naik dan turun. Kita akan mulai dari ekonomi mikro saja ya teman-teman. Jadi gini, kita ingat lagi neraca supply and demand. Supply berlebih, sedangkan demand di bawah supply, maka harganya akan turun. Karena apa? Karena supply-nya berlebih, sedangkan orang itu menganggap barang tersebut kuranglah penting, makanya demand-nya berkurang ya. Demand-nya di bawah supply, sehingga gimana? Barang akan turun harganya, karena barang ini berlebih di pasar. Barang ini diwarnai berlebih sekali. Begitu juga dengan sebaliknya, misalkan supply lagi sedikit, dengan demand-nya secara terus-menerus ataupun lebih banyak ya, harga suatu barang akan naik gitu. Sini akan saya beri contoh di ekonomi mikro itu, anggaplah itu pasar ya. Di pasar itu ada orang yang akan melakukan jual beli. Nah, jual beli berarti anggapnya ini di BRI, yang menjual ada dari BRI-nya. Si BRI ini menjual lembar saham, tapi orang yang membelinya, kita retailer atau sebagai investor, takut gitu loh membeli saham ini karena apa? Kok sedang turun banget, turunnya drastis gitu ya. Jadi supply tetap ada, demand berkurang. Bagaimana? Harga akan turun terus teman-teman. Itu kalau misalkan di ekonomi mikro ya, kita omongin di yang sesimpelnya itu aja. Bedanya BBRI lagi murah loh guys. Enggak. Oke, kita masuk ke ekonomi makro. Di sini adalah saya menjelaskan komoditas minyak. Minyak itu kalau saya mendapatkan info dari FBS analisis itu minggu kemarin sejak video ini dibuat itu 5 hari berturut-turut, 5 hari berarti 1 minggu kerja, 5 hari berturut-turut itu naik harga minyak hingga 5-6% menyentuh angka $88 per barrel. Oh, itu lumayan mahal ya teman-teman, $88 per barrel. Oke, di sini adalah bagaimana kenapa harganya mahal. Kita tahu supply yang terbesar minyak adalah Timur Tengah, di negara Timur Tengah sana ya teman-teman. Sedangkan Timur Tengah sedang ada konflik antara Iran dan Israel. Maka dari itu supply terganggu, dengan kata lain supply berkurang dan demand masih tetap. Negara-negara membutuhkan minyak. Bagaimana? Harga akan naik. Karena bagaimanapun juga negara harus memberi minyak untuk melakukan operasional negaranya, sehingga harga minyak naik. Oke, cukup ya teman-teman. Itu kalau misalnya dalam investasi dan trading mungkin cukup aneh dan tidak usah dipikirkan lagi. Kita masuk ke influencer. Influencer tuh ngapain sih biasanya? Kalau kita omongin tadi FOMO dan yang lain-lain, influencer tuh mencoba untuk membangkitkan FOMO di dalam diri kita. Hati-hati loh teman-teman. Contohnya gini deh. Saya akan ambil contoh di studi kasus dari 2021 cryptocurrency token Save the Kids. Jadi influencer ini memberikan mempromosikan proyeknya adalah jika kita membelikan token tersebut maka kita dapat keuntungan dari tokennya. Nah kan
orang lain di sini dicontohkan kids, anak-anak akan mendapatkan bantuan juga dari kita karena itu adalah token charities, pemberian gitu. Wah, dua sisi diuntungkan. Dan ingat lagi, dua sisi diuntungkan bagaimana pencarian supply and demand tidak bisa untung secara bersamaan. Itu too good to be true ya teman-teman menurut influencer ini. Dan akhirnya apa? Akhirnya adalah uang dari emiten di cryptocurrency ini dibawa kabur oleh influencernya teman-teman. Ya, itu salah satu ininya ya, hal buruk gitu. Jadi emang influencer ingin membangkitkan FOMO gitu dari kita ya. Nah, kita mulai masuk ke akhir dari presentasi ini adalah saya akan menjelaskan fundamental ya dari investasi dan trading. Langsung aja saya ceritakan pengalaman saya. Mungkin saya itu pada saat SMA melakukan investasi kripto. Kripto itu karena saya tidak paham apa-apa, pokoknya saya langsung masuk aja lah karena teman-teman saya melakukan investasi kripto dan akhirnya saya FOMO. Nah, itu contohnya saya FOMO. Nah, kita akan bedah ya cerita saya. Saya tidak paham apa-apa, saya langsung taruh uang saya. Bagaimana? Pahami instrumen investasi. Saya tidak memahami instrumen investasi saya. Saya tidak tahu Bitcoin digunakan untuk apa. Saya tidak tahu di Bitcoin itu bagaimana pembuatannya. Saya tidak paham cara kerjanya, sehingga saya kurang ilmu. Oke, yang kedua, menggunakan akal rasional. Mungkin pada saat itu saya tidak menggunakan akal rasional saya. Saya hanya saya ingin mendapatkan keuntungan yang berlebih, keuntungan yang cukup. Saya ingin mendapatkan uang tambahan lah buat jajan. Akhirnya saya tidak menggunakan akal saya dan akhirnya hasilnya apa teman-teman? Hasilnya nihil. Saya tidak mendapatkan uang sepeser pun, bahkan ya berkurang. Dan yang ketiga adalah pahami profil resiko. Di sini kalau kita ngomongin resiko berarti terhadap loss, kekalahan, pengurangan nilai aset ya. Saya itu sampai kehilangan 25% sampai 30% dari uang yang awal saya letakkan di instrumen investasi. Akhirnya saya cukup kena mental ya pada saat itu. Karena saya tidak mau profil resiko saya. Saya tetap butuh makan. Saya tetap butuh uang sandang pangan dan saya tidak memikirkan hal tersebut. Saya tidak memikirkan resiko tersebut, profil tersebut, sehingga saya kehilangan uang saya yang dimana cukup sakit ya. Cukup sakit. Jadi intinya jika kalian ingin jadi intinya adalah jika kalian ingin melakukan investasi, boleh teman-teman, asalkan sudah sesuai dengan 18 tahun dan KTP dan lain-lain ya. Investasi dan trading itu tidak mengerikan. Yang penting kalian bisa mengaplikasikan 3 fundamental tadi ya, yaitu memahami profil risiko, memahami instrumen investasi, dan menggunakan akal sehat. Jika dari 3 ini kalian ada bolong satu, lebih baik jangan melakukan investasi. Karena ketiga hal itu adalah seperti tiang ya, yang fundamental gitu. Ya, jadi investasi tidak menakutkan, kalian bisa coba sekarang. Selamat menempuh perjalanan investasi kalian teman-teman, dan terima kasih.